5B. Di video saya kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan ANC atau antenatal care. ANC ini bertujuan untuk sebagai acuan dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian si ibu dapat melahirkan secara normal dan optimal serta bayi yang dilahirkan tersebut sehat dan selamat. Baik, untuk efisiensi waktu kita lihat videonya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi Bu. Saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Iya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Dinda. Ibu umurnya berapa sekarang Bu? Umurnya 25 tahun Bu. 25 tahun. Sebelumnya mohon maaf Bu ya, ini perkawinan pertama? Iya, pertama. Kemudian ini juga anak pertama apa anak kedua? Anak pertama. Iya. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu masih ingat kapan Ibu terakhir menstruasi Bu? 23 Maret. 23 Maret tahun 2020 ya? Iya. Kemudian apakah Ibu sudah pernah imunisasi saat ini hamil? Sudah sekali ya? Iya. Kemudian, saya mau tanya, selama Ibu hamil ini ada kebiasaan apa Bu yang sering Ibu jalani? Nggak ada sih, soalnya saya diam aja nggak kerja. Oh, nggak kerja, biasa aja berarti kayak hari-hari kemarin ya. Nah, karena Ibu ini kan hamil pertama, jadi saya nggak bisa tanya Ibu gimana persalinannya kemarin ya. Semoga kita bisa lahir normal Bu ya. Ya Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan baik itu tanda-tanda vital Ibu, kemudian berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan Ibu Bu ya. Nanti kalau udah selesai pemeriksaan itu, baru kita lakukan pemeriksaan pada kehamilan Ibu ya Bu ya. Mari Bu, ikut saya ke ruangan sebelah. Ibu silakan timbang berat badannya Bu. Oke, berat badan Ibu 52 Bu ya. Iya. Ibu silakan. Sebelumnya Ibu berat badannya berapa? 45. Oh, oke. Iya, silakan Bu tidur. Ibu ya. Sebelumnya saya akan mau memeriksa pada bagian mata Ibu. Ibu bisa lihat ke atas. Oke, konjungtiva Ibu tidak anemis. Pupil simetris. Oke, kita lakukan. Bu, bisa dibuka maskernya sebentar. Maaf Bu ya, pada Ibu. Oke, tidak ada cairan seperti darah dan pembengkakan. Ibu buka mulutnya. Oke, gusi tidak bengkak, tidak ada mandal. Maaf Bu ya, badan ini. Tidak ada cairan dan tidak ada pembengkakan. Gusi Bu. Oke, sama, tidak ada cairan. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar tiroid Ibu. Ibu bisa pakai masker. Permisi Bu ya. Ya. Ibu naikkan ke atas tangannya. Permisi. Sakit Bu? Enggak. Oke, tidak ada pembengkakan. Turunkan Bu. Saya permisi ya, mau lihat tangan Ibu. Tidak ada pembengkakan Bu ya? Iya. Kakinya juga aman? Enggak aman Bu. Oke. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gizi Ibu ya. Tadi kan berat badan Ibu udah udah meningkat Bu ya setelah hamil dan sebelum hamil. Sekarang kita ukur lingkar lengan Ibu. Oke, lingkar lengan Ibu normal Bu ya. Berarti Ibu tidak kurang gizi. Nanti sampai di rumah tetap aja makannya seperti biasa Bu ya. Ibu sudah tes HIV/AIDS Bu? Sudah. Negatif ya? Biasanya tensinya berapa Bu ya? 110. 110. Iya. Kan nggak pernah tensi tinggi ya? Bu ya. Tensi Ibu normal 150/80 ya. Saya sedikit kelupaan nih, ibu belum saya ukur Bu ya, maaf ya. Bisa dijepit di sini. Tahu ya, jepit Bu ya.
37 Bu ya, nggak panas. Baik, pemeriksaan fisik sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke leopard Bu ya. Bu tolong dibuka baju. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1 sampai leopard 4. Adapun alat yang kita gunakan yaitu yang pertama linek, yang kedua ada meteran. Linek ini digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin, kemudian meteran ini digunakan untuk mengukur berapa senti tinggi dari tubuh si ibu. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya langsung lakukan pemeriksaan dari leopard 1 sampai leopard 4. Mohon kerjasamanya Bu ya. Kita gosok-gosokkan terlebih dahulu tangan dengan tujuan agar bayi tidak tidak terkejut dengan suhu dari tangan pemeriksa. Kita lanjut dari leopard pertama. Kita berada di sisi kanan dari si ibu. Kita lakukan perabaan sampai dengan ke ujung penis. Lalu fiksasi dengan tujuan agar bayi tidak terlalu banyak bergerak atau tidak melakukan pergerakan selain yang sudah ada di sini. Kemudian kita ambil meteran. Kemudian lakukan dari ujung fulus sampai dengan simfisis. Dimulai dari 0. Setelah itu kita lakukan ke pemeriksaan leopard 2. Tapi tangan kita tetap melakukan fiksasi. Kita raba di sebelah kiri ibu. Nah, jika kita menemukan seperti jari-jari, berarti itu merupakan ekstremitas dari si bayi. Kemudian kita lanjut ke bagian sisi kanan ibu. Nah, apabila itu datar dan panjang, berarti itu merupakan punggung dari si bayi. Anggap saja punggung dari si bayi ini ada di sebelah kanan ibu, sebelah sisi kanan ibu. Nah, setelah itu kita langsung jika sudah menemukan bagian pinggang dari si bayi, kita lakukan DJJ atau memeriksa detak jantung janin menggunakan linek. Jika di sini pinggang, berarti di sini kepala. Otomatis 2 sampai 3 jari kita lakukan DJJ. Anggap saja 2 sampai 3 jari dari simfisis itu ada di sini. Nah, setelah 1 menit kita peroleh hasil dari detak jantung janin itu. Detak jantung janin normal itu yaitu 120 sampai dengan 140 kali per menit. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke leopard ketiga. Leopard ketiga ini digunakan untuk mengetahui posisi dari kepala si janin. Nah, kita tekan di daerah simfisis pubis ibu. Jika yang kita rasakan itu adalah homogen, bulat dan keras, berarti itu kepala. Jika lunak dan lembek, berarti itu pantat dari si bayi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ke leopard keempat. Kita balik posisi, maaf Bu ya, saya membelakangi Ibu. Nah, kita lakukan penekanan sampai ke simfisis. Jika jari-jari kita menyatu, maka itu konvergen, berarti kepala janin belum memasuki PAP atau pintu atas panggul. Kemudian ulang lagi sekali. Jika jari tangan kita belum menyatu, berarti itu divergen, artinya kepala bayi sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul. Ibu, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kandungan Ibu sudah selesai. Jadi diperkirakan Ibu akan melahirkan tanggal 4 Desember 2020. Kemudian status gizi Ibu normal, keadaan bayi juga baik-baik saja, sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi Ibu nanti setelah ini bisa langsung USG atau bisa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya.